Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Ibu kelas 10 akuntansi, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Berjumpa lagi dengan Bu Ismi melalui video pembelajaran dan kali ini kita masih di mata pelajaran sebelumnya yaitu spreadsheet. Dan video ini merupakan video part 2 dari materi kita sebelumnya meng-entry data. Apa saja sih yang akan kalian pelajari di part 2 ini? Yuk simak videonya. Anak-anak, di video part 1 kemarin kalian sudah mempelajari mengenai karakteristik sel, istilah-istilah umum yang ada pada spreadsheet, dan juga cara-cara untuk melakukan pengaturan pada sel. Nah, di video part 2 kali ini, hal yang pertama kalian akan pelajari adalah jenis data. Pada data yang pertama adalah data alfanumerik atau teks. Data alfanumerik atau teks merupakan tipe data berupa teks seperti huruf A sampai Z dan juga simbol-simbol. Angka 0 sampai 9 tidak akan diproses secara matematika pada tipe data ini. Jika data yang dimasukkan adalah data angka, tetapi kita ingin menganggapnya sebagai alfanumerik atau teks, maka kita harus mengetik label prefix berupa tanda kutip 1 sebelum data tersebut. Dan data tersebut akan ditampilkan rata kiri oleh spreadsheet. Contoh, kutip 1 2020. Jenis data yang kedua adalah data numerik atau angka. Data numerik atau angka merupakan data yang terdiri atas angka 0 sampai 9, waktu, dan tanggal yang dapat diproses secara matematika. Penulisan data tipe ini tidak boleh didahului oleh label prefix dan akan ditampilkan rata kanan oleh spreadsheet. Jenis data yang ketiga pada spreadsheet adalah data formula atau rumus. Data formula atau rumus merupakan tipe data yang terdiri atas rumus-rumus seperti perkalian, pembagian, penjumlahan, fungsi matematika, serta fungsi formula lainnya. Data ini merupakan data terpenting dalam spreadsheet karena akan sering digunakan dalam pengolahan data. Berikut adalah contoh jenis-jenis data yang ada pada spreadsheet. Ibu sudah membuat beberapa data dan di sini sudah menggambarkan 3 jenis data yang sudah Ibu sebutkan tadi. Untuk jenis data yang pertama yaitu data alfanumerik atau teks. Data tersebut adalah keterangan, alat kebersihan, alat laboratorium, dan kalimat teks lainnya yang ada di contoh ini. Kalian bisa lihat di sini di formula bar. Di sini berbentuk teks ya anak-anak. Untuk jenis data yang kedua, yaitu data numerik atau angka, datanya adalah data-data yang berupa angka. Kalian bisa lihat di dalam formula bar ya anak-anak. Dan data yang terakhir, data formula atau data rumus. Di sini, Ibu sudah menjumlahkan harga-harga yang tertera di dalam kolom. Dan ini merupakan jenis data formula atau rumus yang ada pada spreadsheet. Nah, anak-anak, tadi kan sudah Ibu jelaskan bahwa jenis data alfanumerik atau teks itu hanyalah data yang terdiri dari huruf A sampai Z ataupun simbol-simbol. Sedangkan data angka yang dari 0 sampai 9 itu tidak dapat dijadikan data teks kecuali diberikan label prefix di sebelum data tersebut. Dan ciri-ciri lainnya, jika data alfanumerik diketikkan, maka hasil datanya akan berada pada rata kiri, sedangkan angka numerik akan berada pada rata kanan. Contoh, Ibu akan menuliskan nomor HP ya di sini 087789090877. Lalu Ibu ketik enter. Nah, data tersebut masih berupa data angka karena berada di rata kanan dan angka 0 di depannya hilang. Lalu, bagaimana caranya supaya data ini bisa dijadikan data teks? Maka harus diberikan label prefix di sebelum angka 0. Kutip 1, lalu 0, lalu enter. Nah, ini sudah berubah menjadi data alfanumerik atau teks. Nah, anak-anak, Ibu akan memberikan contoh lain untuk memberikan perbedaan yang lebih jelasnya nih antara data alfanumerik atau data teks dan data numerik atau angka. Supaya nggak ketukar, Ibu akan sebutnya sebagai data teks dan data angka saja ya. Untuk yang kolom E ini adalah data numerik atau data angka karena berada di rata kanan. Ini rata kanan ya. Terus yang di F ini adalah data teks karena berada di rata kiri dan jika Ibu klik, Ibu sudah memberikan tanda kutip 1 di depan angka 1.
sehingga bisa menjadi data teks. Dan Ibu akan coba untuk menjumlahkan kolom E dan kolom F. Kita lihat bedanya ya. Ibu akan menggunakan rumus sum, karena formula untuk menjumlahkan adalah sum ya. Di blok lalu tutup kurung, enter. Maka terdapat jumlah antara sel E3 dan E4. Lalu coba Ibu jumlahkan antara sel F3 dan F4. Sama dengan sum, buka kurung, di blok, tutup kurung, enter. Dan hasilnya 0. Kenapa? Karena data yang ada di kolom F ini berupa data teks sehingga tidak dapat dijumlahkan, alias tidak dapat menggunakan fungsi matematika yang ada di dalam spreadsheet. Nah, itu dia perbedaannya antara data alfanumerik atau teks dan data numerik atau angka. Setelah jenis data, sekarang kita akan belajar tentang pengaturan data. Untuk mengatur data yang pertama, yaitu memperbaiki data. Langkah-langkahnya adalah letakkan pointer pada sel yang datanya akan diperbaiki, tekan tombol F2 pada keyboard, perbaiki data, atau klik pada kotak formula bar, kemudian tulis perbaikan datanya. Berikut adalah contoh untuk memperbaiki data. Pertama, pilih data mana yang ingin diperbaiki. Sebagai contoh, Ibu ingin memperbaiki data yang ada di sel C4. Maka klik sel C4. Lihat, belum ada tanda apapun ya. Lalu ketik tombol F2 pada keyboard atau ada juga keyboard yang harus menekan Fn terlebih dahulu. Fn, F2 atau F2. Lalu akan berubah seperti ini menandakan bahwa data dapat diganti. Atau kalian bisa langsung mengganti pada formula bar dengan cara pilih sel yang ingin diperbaiki, lalu ke formula bar, dan perbaiki data. Nah, itu dia contoh untuk memperbaiki data. Selanjutnya adalah menyalin data. Yang pertama, menyalin data antar sel, langkah-langkahnya yaitu klik kanan pada sel yang akan disalin, lalu pilih copy atau ketik Ctrl plus C, klik kanan pada sel tempat data akan disalin, dan pilih paste atau Ctrl plus V pada keyboard. Yang kedua adalah menyalin data antar sheet. Caranya, pertama, blok data di sheet yang akan disalin, klik kanan, pilih copy atau Ctrl plus C, lalu pilih sheet tempat data akan disalin, dan yang terakhir, klik kanan pada sel tujuan. Pilih paste, Ctrl plus V pada keyboard. Berikut adalah contoh untuk menyalin data. Yang pertama, menyalin data antar sel. Pilih dulu sel mana yang datanya ingin disalin. Misalnya, data yang ada di sel B3. Klik kanan, lalu copy, dan pilih tempat mana sel ingin disalin. Misalnya, di B14. Klik kanan, dan paste. Atau, kalian bisa menggunakan cara pada keyboard, yaitu dipilih sel yang akan disalin, lalu Ctrl plus C, sampai berubah seperti ini, dan pilih tempat ingin disalinnya. Ctrl plus V. Selanjutnya adalah contoh menyalin data antar sheet. Misalnya kalian ingin menyalin data yang ada di sheet 1 ke sheet 2. Berarti kalian pilih dulu datanya. Klik kanan, copy, lalu pilih sheet tempat data akan disalin, klik kanan, dan paste. Pengaturan data selanjutnya adalah memformat data. Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memformat data yang pertama adalah blok data yang akan diformat, lalu klik number format atau menu yang tertulis general pada grup number, dan pilih data yang akan digunakan. Yang pertama ada jenis general, yaitu pengaturan umum tanpa format khusus. Yang kedua, number atau pengaturan untuk format angka. 3 ada currency, yaitu pengaturan lambang mata uang suatu negara.
Ada accounting, yaitu pengaturan mata uang dengan menggunakan aturan akuntansi, dan ada date untuk pengaturan format tanggal. Selanjutnya, Ibu akan mencontohkan cara memformat data. Dari contoh yang sudah Ibu buat di sini, harga-harganya masih dalam format general ya, jadi belum bentuk accounting atau currency gitu. Nah, untuk yang harus kalian ketahui bahwa ketika kalian menuliskan angka, rupiah, jumlah harga misalnya, kalian tidak perlu menggunakan titik atau koma. Jadi langsung saja 485.000 gitu. Nah, untuk menggantinya supaya ada rupiahnya, kalian klik menu ini ya, number format. Lalu kalian pilih currency atau accounting, misalnya accounting. Maka langsung berubah formatnya menjadi format accounting. Atau jika kalian ingin menambahkan, biasanya kalau di harga itu ada koma 00 gitu ya, ada desimalnya. Boleh, kalian bisa tambahkan desimal di sini. Gitu ya. Atau bisa mengurangi desimalnya di sebelah sini. Atau kalau misalnya mau diganti rupiahnya, kalian tinggal ganti di menu ini, accounting number format. Misalnya kalian ingin mengganti dolar, tinggal diklik. Seperti itu. Dan format-format data, jenis-jenisnya bisa kalian gunakan sesuai yang ada di sini yang kalian butuhkan. Selanjutnya adalah mengganti nama sheet. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengganti nama sheet yang pertama adalah klik ganda pada sheet yang akan dihapus sampai tulisan pada sheet terblok atau berwarna hitam. Lalu ubah nama sheet tersebut dan tekan enter. Next. Selanjutnya ada menambah sheet. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menambah sheet yang pertama adalah klik kanan pada sheet terakhir, lalu klik insert dan pilih worksheet, lalu pilih OK. Atau kalian juga bisa melakukan cara klik tanda plus yang ada di samping kanan sheet terakhir, maka sheet baru akan muncul di sebelah kanan sheet sebelumnya, atau bisa juga dengan menekan Shift plus F11 pada keyboard. Next. Yang terakhir, dari pengaturan data adalah menghapus sheet. Caranya, klik kanan pada sheet yang ingin dihapus, lalu klik delete. Berikut, Ibu akan memberikan contoh cara mengganti nama sheet. Kalian cuma tinggal double klik di sheet yang akan kalian ganti nama, misalnya di sini. Sampai dia terblok, lalu ganti namanya, misalnya copy, dan tekan enter. Yang kedua, jika kalian ingin menambah sheet, kalian bisa klik tanda plus yang ada di sini. Maka sheet akan bertambah atau bisa menggunakan klik kanan, insert, pilih worksheet dan klik OK. Sheet akan bertambah di sebelah kiri. Jika kalian ingin memindahkan sheet yang terbaru ke sebelah kanan, kalian cuma tinggal drag, tekan, pindahkan. Maka sheet baru akan pindah ke sebelah kanan. Lalu menghapus sheet. Jika kalian ingin menghapus, kalian tinggal klik kanan sheet yang akan dihapus, lalu delete. Berikutnya adalah materi terakhir pada KD ini, yaitu analisis data. Analisis data dapat dilakukan dengan 3 cara. Cara yang pertama yaitu menuliskan data secara langsung pada sel yang dipilih. Sebagai contoh, jika ingin menjumlahkan nilai data, fungsi yang digunakan adalah fungsi sum. Cara yang dilakukan untuk mencari jumlah nilai dengan menuliskan secara langsung fungsi sum pada sel tertentu. Contoh, pada sel A5 ketik sama dengan sum, buka kurung A1 sampai A5. Setelah itu tekan tombol enter. Dan data akan terjumlah pada sel A6. Berikut, Ibu akan memberikan contoh cara menuliskan data secara langsung pada sel yang dipilih. Sebagai contoh, Ibu akan menjumlahkan sel dari C4 sampai C9 dan Ibu akan menuliskan secara langsung rumus untuk menjumlahkan sel-sel tersebut. Caranya, Ibu mengklik sel C10 karena jumlah akan diletakkan di sel C10. Lalu klik sama dengan, sebelum rumus jangan lupa tuliskan sama dengan, lalu masukkan sum, merupakan fungsi untuk menjumlahkan, buka kurung, blok, sel yang akan dijumlahkan, tutup kurung, dan enter.
Cara yang kedua yaitu menggunakan grup toolbar. Langkah-langkah yang dilakukan adalah pertama, pilih grup toolbar editing, lalu pilih toolbar auto sum, pilih sum, kemudian sorot atau blok sel yang ingin dijumlahkan, dan tekan enter. Ini adalah contoh analisis data menggunakan grup toolbar. Ibu akan menjumlahkan harga-harga di sini dan Ibu akan memilih toolbar yaitu grup editing. Lalu Ibu akan klik auto sum, pilih sum, lalu ini sudah langsung terblok dan enter. Cara yang terakhir yaitu menggunakan kotak dialog insert function. Langkah-langkah yang dilakukan pertama, klik kotak dialog insert function, lalu pilih kotak dialog or select a category, misalnya pilih math and trick. Lalu pada kotak dialog select function, pilih rumus, misal sum, dan klik OK. Pada kotak dialog sum, blok data dan sel yang ingin dijumlahkan, dan klik OK. Berikut adalah contoh menggunakan kotak dialog insert function. Ini sebelumnya sudah ada, Ibu hapus dulu ya. Oke, lalu sel sudah berada di C10, klik insert function, pilih kotak dialog or select a category, misalnya math and trick, sudah ya. Ini bisa kalian sesuaikan. Lalu pilih sum, kita cari sum. Klik OK. Dan di sini langsung tercopy sel mana yang ingin dijumlahkan. Tinggal klik OK. Dan hasilnya sudah ada. Nah, itu dia materi-materi kita di KD2 Spreadsheet kali ini, yaitu mengentri data. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan bisa kalian pahami dan bisa kalian terapkan di kehidupan kalian sehari-hari ya. Terima kasih anak-anak sudah menyaksikan video Ibu. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Sampai berjumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.